Bapa surgawi, dalam nama Yesus, kami sudah memuji memuliakan Tuhan, kami sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan di hidup kami, dan juga kami telah menaikkan doa-doa kami, doa kami di hadapan Tuhan. Kini tiba waktu untuk kami mendengar firman-Mu. Kuduskan hati dan telinga pendengaran kami, agar firman yang ditaburkan tidak lalu begitu saja dari kami, tapi biarlah bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari ke sehari Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan jangan izinkan kata kalimat kosong hampa tak berguna keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah firman-Mu semata Tuhan, yang mampu menguduskan dan membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Semua roh yang bukan dari Tuhan yang coba merampas benih firman Tuhan, kami sehari tolak, katakan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berdoa bersyukur, siap membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita waktu sedikit untuk memperkenalkan nama saya, karena orang sering panggil dengan marga saya, bukan nama saya. Nama saya Elsion, ya, Elsion. Tahu Bapak ambil huruf dari mana, ya dia pakai seperti itu, ya saya hanya memakai saja yang kasih nama Bapak saya. Jadi Elsion terdiri dari dua suku kata, El dan Sion. Kalau diterjemahkan diartikan adalah rumah Tuhan. Itulah nama yang sebenarnya. Yang nama saya itu sebenarnya Elsion. Bisa dipanggil El, bisa dipanggil Sion. Tapi karena kadang-kadang orang panggil Nelson, Herson, Gerson, akhirnya terakhir orang panggil marganya saja, Ambesa. Haleluya. Padahal Ambesa itu bukan nama, tapi itu fam. Artinya itu nenek moyang punya beban yang kita pikul sampai hari ini. Ya, seperti Nale itu bukan nama, itu fam dari nenek moyang. Jadi nenek moyang punya kita pikul sampai hari ini. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Mama RT sudah menghubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Bapak Mama, saya minta maaf mungkin nanti kalau saya terus sampai akhir, karena saya jam 6 harus ada di kemah kesaksian lagi untuk sebuah acara di sana, sehingga mungkin saya tidak sampai akhir. Saya minta maaf ya. Nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi kalau masih diperkenankan lagi. Untuk itu Bapak Mama yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita buka kitab kita. Dalam kitab Ayub pasal 14 cukup satu ayat kita baca, yaitu ayat yang pertama dari kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-14. Semua dapat baru kita baca sama-sama karena cuma satu ayat saja. Amin. Ya. Pokoknya selagi masih kresek-kresek itu artinya belum ketemu. Ya. Cari dulu. Ayub pasal 14. Ayub itu di antara Tante Esther dengan Maslow. Tuh, udah punya ada. Ya. Tetangganya Esther, bukan Esthernya Nabu, Esthernya Jervan. Ada. Oke, sudah ketemu semua? Amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Sekali lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Baik, ada dua kata yang menjadi perhatian bagi kita, yaitu singkat dan gelisah. Dikatakan manusia yang lahir dari perempuan. Ada kayak di sini yang tidak lahir dari perempuan? Hah? Ada yang tidak lahir dari perempuan? Kalau begitu tepuk tangan buat mama dulu. Haleluya. Ternyata kita semua lahir dari perempuan. Berarti yang namanya perempuan dan yang namanya ibu-ibu perlu dihargai, dihormati. Yang oleh Indonesia bilang jangan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mau pukul bawa ke jalan. Haleluya. Kan dalam rumah tidak boleh, di luar rumah boleh ya toh. Artinya harus menjaga dan menghormati serta menghargai seorang ibu atau seorang perempuan, karena kita semua yang ada lahir dari perempuan. Yang tidak pernah lahir dari perempuan hanya 2 orang. Satu namanya Adam, yang kedua namanya Hawa. Tapi Hawa lahir dari laki-laki. Ya. Kenapa? Orang yang operasi sesar pertama itu bukan perempuan, laki-laki. Tuhan operasi sesar sama Adam dulu, baru kasih keluar sama Hawa. Jadi laki-laki melahirkan perempuan dulu, baru perempuan melahirkan keturunan berikutnya.
Ya itu ceritanya. Makanya setiap orang nikah dia bilang, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Karena perempuan berasal dari laki-laki. Amin. Itu sebabnya perempuan diharuskan tunduk pada laki-laki. Begitu. Dalam hal ini Hawa berasal dari Adam. Baik. Manusia yang dilahirkan oleh perempuan, kitab Ayub mengatakan bahwa singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Pertanyaannya, kenapa umurnya singkat? Kan begitu. Kalau dia umurnya singkat, kenapa? Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga menjawabnya. Ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Ini jawaban Tuhan bahwa kenapa umur kita singkat. Kita akan lihat sama-sama. Saya akan baca, bisa ibu ikuti. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan berapa? 120 tahun. 120 tahun saja. Sebelumnya ada umur lebih dari itu? Ada. Ada. Itu salah, umurnya berapa? 969. Dari 969 dipotong menjadi 120. Berapa yang hilang? 800? Ya? Matematika bisa dilolos ini. Ada guru matematika catat semua berdiri nih. Haleluya. Pegang telinga lagi. Ya, jadi ada 800. Ya, 40-an tahun dipotong. Ya, 849 tahun. Itu dibuang. Dibuang yang paling banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Makanya Yesus bilang, banyak yang dipilih, sedikit yang masuk. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Betul, terima kasih Mas Vera. Haleluya. Itulah ya. Jadi yang pertama, umur menjadi singkat karena kecenderungan hati manusia atau sifat manusia itu hanya kepada hal-hal yang berbau daging. Apa itu daging? Bukan daging babi yang ketembeli kemakan, tidak. Kalau saudara mau ikuti terus, apa itu hal-hal yang berbau daging? Catat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu kecenderungan manusia yang membuat umur itu jadi pendek. Ya, yang membuat manusia yang lahir dari perempuan umurnya jadi pendek karena kecenderungan hati manusia hanya kepada yang namanya daging. Bukan daging babi, bukan daging anjing, daging ayam, daging sapi, tidak. Tapi daging di sini adalah keinginan daging manusia yang membuat umurnya menjadi pendek. Ya, itu yang membuat umur jadi pendek. Sehingga sudah pendek, kandungannya adalah kegelisahan. Umur sudah pendek, gelisah lagi. Ya, bukan Lisa. Kalau Lisa itu manusia, tapi gelisah. Gelisah ini sama dengan tidak tenang dalam hidupnya. Kenapa? Karena dalam hidup ini ada masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Bisa katakan, saya tidak punya masalah, saya orangnya aman saja. Saya bebas dari masalah. Semua manusia punya masalah. Kalau dia anak sekolah, masalahnya kalau mau ujian, dia pikiran, aduh, soal apa lagi nih? Ya kan? Ya, saya pernah mengajar dan saya pernah temukan satu anak yang hari ini sampai hari ini saya tahu Tuhan di masa dari tahun lalu, yang nilainya dari ujian dari kelas 1 sampai tamat SMA kelas 3, tiap kali ujian pasti 100, dan tiap kali ujian pasti dapat hadiah dari saya juga 100 juga ya. Atau kali saya kasih uang 100 merek dari teman-teman dong, ini baru 100. Jadi temannya, Pak kok kasih uang? Iya, karena dia 100. Hanya saya temukan satu anak saja, anaknya pendek tapi otaknya tinggi ya. Saudara-saudara, siapa yang tidak punya masalah? Orang sekolah punya persoalan. Tanya saya, sekarang saya punya anak yang SD kelas 1, tidak pernah ketemu dengan guru, tidak pernah kenal dengan guru. Online. Yang dia kenal apa? HP. Orang tuanya gelisah, anaknya enjoy. Gelisah saudara. Anak tamat SD, mau masuk SMP, orang tua gelisah. Tamat SMP, mau masuk SMA, mau masuk SMK, gelisah juga. Anak saya yang sekelas dengan Esther mau masuk, mamanya mau SMK 3. Lalu saya bilang sama dia, kajian di SMK 3 kalau dia ambil jurusan jahit. Pertanyaan saya, adakah guru menerangkan pola secara online? Kalau tidak ada, biar saya masuk SMA sudah.
online. Kalau sama kita rugi. Kalau guru bisa mengajar pola cara jahit baju itu lewat online, ya oke, nggak masalah. Kok semua online sekarang kita bikin apa? Covid bertambah, itu persoalan ya. Jadi saudara, anak sekolah gelisah, orang tua gelisah, sangat gelisah. Mama lihat Vincent ada, hati-hati, garam tidak ada, mau masak beras tidak ada. Itu persoalan baru ya. Semua jadi gelisah. Umur sudah 20, mau masuk 25 belum dapat pasangan. Gelisah tidak? Aduh, pikiran. Iya toh. Sekarang sudah dapat pasangan, belum punya anak. Gelisah? Gelisah. Sudah punya pasangan, anak berangkai-rangkai. Gelisah? Gelisah. Ada anak juga gelisah, tidak ada anak juga gelisah. Karena memang itu kodrat manusia yang lahir dari perempuan, singkat umur dan penuh kegelisahan. Tidak bisa menghindar. Jadi kalau ada di rumah ketemu dengan bapak, mama, anak semua ada yang gelisah. Kenapa begini, kenapa begitu? Itu tandanya dia lahir dari perempuan. Oke? Sehingga penuh kegelisahan. Dan kalau ada kegelisahan, jangan saling menyalahkan. Karena memang itu kodrat kita manusia. Harusnya dia gelisah begitu sudah. Ya. Nah, saudara, kegelisahan bisa tumbuh karena juga masalah iman. Ada yang memilih begini, ada yang memilih begitu, ada yang dibatasi organisasi, ada yang dibatasi denominasi. Akhirnya hatinya mau ikut, tapi karena batas-batas ini membuat dia jadi gelisah. Padahal doa Bapak kami bilang apa?